Peristiwa naas ini menimpa pasangan suami istri lansia Abdul Aziz 63 tahun yang juga ketua RT dan istrinya Arik Wijayanti 60 tahun serta tetangga mereka Haji Cipto Rahayu 63 tahun. Sementara pelaku pembacokan adalah Sujito 67 tahun yang tinggal di lingkungan RT yang sama. Insiden berdarah ini terjadi saat para korban sedang menunaikan sholat subuh berjamaah di musola Al-Manar. Tiba-tiba Sujito datang membawa golok dan langsung membacok Abdul Aziz di bagian belakang kepala lalu membacok Haji Cipto Rahayu. Saat hendak keluar pelaku melihat Arik Wijayanti yang mencoba menolong suaminya dan langsung membacoknya juga. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah jemaah berlarian keluar dari gang musola disusul pelaku yang masih membawa golok. Mendengar teriakan para jamaah, anak pelaku berinisial D bersama istrinya berusaha mendekap pelaku yang masih menggenggam golok. Tak lama, warga lainnya ikut membantu merampas senjata tajam dari tangan pelaku. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Kedung Adem bersama barang bukti golok. Menurut Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Aji Sudarmono, pelaku mengaku melakukan aksinya karena sakit hati terhadap para korban. Kepada Haji Cipto Rahayu, pelaku merasa pengajuan bantuan untuk cucunya yang yatim digagalkan. Terhadap Abdul Aziz, ia menyimpan dendam terkait persoalan sengketa sertifikat tanah yang digadaikan di bank dan berubah nama serta digunakan sebagai akses jalan umum. Sedangkan kepada Arik Wijayanti, pelaku merasa sering dipermalukan saat menanyakan status tanah tersebut. Keterangan pelaku masih berubah-ubah dan tengah didalami oleh polisi. Namun, menurut pengakuannya, malam sebelum kejadian ia menonton tayangan televisi tentang mafia tanah. Tayangan tersebut memicu ingatan lamanya tentang konflik tanah hingga akhirnya pada waktu subuh, pelaku mengambil golok yang tergeletak di dekat pagar rumah dan berangkat ke musola. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Abdul Aziz meninggal dunia akibat luka benda tajam di bagian kanan kepala yang menembus otak dan menyebabkan pendarahan pada selaput otak. Sementara korban Haji Cipto Rahayu menjalani operasi dan masih dalam kondisi kritis. Arik Wijayanti sudah sadar dan masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Tutoko. Pelaku kini ditahan di Satreskrim Polres Bojonegoro dan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Ya, dan terkait luka bacok hingga tewas itu seperti apa nih sebenarnya? Jadi untuk korban ada 3. Yang pertama inisial AA sudah meninggal dunia. Yang kedua untuk CR saat ini kritis kondisinya, masih dalam penanganan medis. Yang terakhir yang ketiga istri dari AA sudah sadarkan diri dengan luka bacokan di kepala. Ini korban sampai meninggal itu luka bacoknya seperti apa nih? Korban dibacok di bagian kepala bagian belakang. Itu sekali atau berapa kali nih? Untuk pembacokannya sekali, langsung meninggal di tempat. Dan untuk motif utama apa dan ini? Saat ini masih dalam pendalaman. Yang jelas tadi kita interogasi awal dendam terkait tanah milik pelaku dijadikan jadikan jalan umum oleh ketua RT. Dan sempat katanya dari keterangan saksi pelaku sempat teriak mafia tanah seperti apa nih? Setelah melakukan keluar dari musola, menurut keterangan saksi pelaku sempat meneriakkan mafia tanah. Ini untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan adalah 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati atau hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sementara itu, seorang warga bernama Suyanto yang rumahnya berada dekat musola mengaku hanya mendengar teriakan para jemaah. Setelah keluar rumah, ia baru mengetahui insiden tersebut. Menurut Suryanto, pelaku dan para korban sebenarnya saling mengenal dengan baik. Lagi kejadian tadi pagi gimana, Pak? Yang jelas kan saya nggak ikut jamaah ya. Rumah saya kan sebelah ini. Pas itu banyak orang teriak, saya keluar. Di situ ada pembacokan dari pelaku, sudah ada korban 2, Pak Cep dan Pak Abdul Aziz Pak RT. Nah, pas kejadian itu yang Pak RT itu kelihatannya meninggal di tempat, terus Pak Cepnya dibawa ke rumah sakit.
Korbannya 3, yang satu itu istrinya Pak Ajis yang meninggal itu. Dia kan jamaah di belakang Putri, Nggih. ngerti kejadian, dia mau nolong, kena sabetan juga. Pelakunya sendiri siapa, Pak? Pelakunya sendiri Bapak Cito. Bapak Dia Cito. habis melakukan itu, Nggih. langsung menyerahkan diri. Langsung menyerahkan diri. Ada konflik cekcok atau gimana, Pak, sebelumnya? Selama ini kalau di lingkungan nggak ada masalah, nggak ada gejolak. Soalnya ini juga habis bulan RT kemarin, itu nggak ada gejolak di masyarakat, di lingkungan nggak ada gejolak, nggak ada masalah. Jadi pelaku datang langsung sambil bawa itu langsung Enggak, nyerang, gimana, Pak? dia itu kan juga jamaah subuh, Oke. sama-sama jamaah, jadi nggak tahu kalau itu bawa senjata, jadi langsung dia datangnya belakangan. Ya itu nggak tahu. Oke. Saya nggak ikut jamaah, saya sebelah rumah teriak-teriak, saya keluar. Nah itu pelakunya sudah keluar, Sudah keluar. kejadian.